Militer Israel merilis rekaman saat Yahya Sinwar bersembunyi bersama keluarganya beberapa jam sebelum perang pecah pada 7 Oktober 2024. Dalam rekaman itu, pemimpin Hamas tersebut tampak memindahkan barang-barangnya ke sebuah terowongan di Gaza. IDF mengklaim rekaman itu diambil beberapa jam sebelum serangan pada 7 Oktober terjadi. Dikutip dari NDTV, rekaman CCTV itu dirilis setelah Sinwar dinyatakan tewas terbunuh dalam serangan IDF di Tal Al-Sultan Rafah, Gaza Selatan pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman yang dibagikan militer Israel, tak hanya Sinwar yang terekam dalam video itu. Rupanya bos Hamas tersebut mengajak istri dan anaknya untuk bersembunyi di terowongan. Terlihat Sinwar, istri dan anak-anaknya memindahkan barang-barang pribadi mereka, termasuk televisi, air, bantal, dan kasur ke dalam terowongan. Sinwar juga terlihat mondar-mandir sambil menenteng tas dan plastik berisi barang-barang keluarganya. Juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari mengungkapkan, terowongan itu berada di bawah rumah Sinwar yang ada di Khan Yunis. Sistem mati rudal canggih Amerika Serikat dikabarkan telah terpasang di Israel. Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin pada Senin 21 Oktober 2024. Seperti diketahui, sistem Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD merupakan bagian penting dari sistem pertahanan udara berlapis militer Amerika. Sistem THAAD itu kini diboyong ke Israel untuk membantu Iron Dome. Dikutip dari The Times of Israel, Austin menyatakan bahwa sistem THAAD di Israel sudah siap. Namun ia menolak untuk mengatakan apakah rudal tersebut sudah beroperasi atau belum. Ia hanya menambahkan bahwa pihaknya memiliki kemampuan untuk mengoperasikan rudal tersebut dengan sangat cepat. Sebagai informasi, baterai pertahanan rudal tersebut dikirim oleh militer Amerika Serikat untuk melindungi Israel dari ancaman serangan Iran. Austin menekankan Amerika Serikat akan terus berupaya untuk mengurangi ketegangan antara kedua negara tersebut. Istri mendiang bos Hamas Yahya Sinwar mendadak jadi sorotan seusai militer Israel atau IDF merilis rekaman CCTV lawas. IDF menyatakan video itu merekam saat Sinwar mengajak istri dan anak-anaknya untuk bersembunyi di terowongan. Mereka terlihat mondar-mandir membawa barang-barang pribadi ke bawah tanah, termasuk TV, bantal, hingga kasur. Disebutkan IDF, rekaman itu diambil beberapa jam sebelum serangan pada 7 Oktober 2023 pecah. Dikutip dari NDTV, sosok istri Sinwar menarik perhatian lantaran diduga membawa sebuah tas bermerek nan mahal. Istri Sinwar terekam membawa tas merek Hermes yang diklaim Israel bernilai $32.000 atau sekira lebih dari 496 juta rupiah. Israel menduga istri Sinwar membawa tas Hermes Birkin 40 Black Togo Gold Hardware
Pihaknya bahkan menyandingkan tangkapan layar video saat istri Sinwar membawa tas itu dengan potret tas Hermes yang dimaksud. Meski Israel menyatakan klaim itu, tak sedikit yang menganggap bahwa Zionis hanya melakukan propaganda. Pesawat-pesawat Israel menjatuhkan pamflet yang memuat potret bos Hamas Yahya Sinwar pada Sabtu 19 Oktober 2024. Pamflet berisi pesan khusus itu disebar di Gaza Selatan. Dikutip dari VOA Indonesia, lewat pamflet itu, Israel menyatakan bahwa Hamas tak akan lagi memerintah Gaza. Kalimat yang tertulis di selebaran itu merupakan kutipan dari pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sehari selesai Sinwar terbunuh. Pamflet yang disebar itu juga bertuliskan pesan khusus untuk militan Hamas. Berbahasa Arab, IDF mengumumkan bahwa siapapun yang meletakkan senjata dan menyerahkan sandera akan diizinkan pergi. Israel bahkan mengiming-imingi akan memberikan hidup yang damai bagi Hamas yang memilih untuk menyerah. Seperti diketahui, Yahya Sinwar tewas dalam serangan Israel di Tel Al-Sultan, Rafah, Gaza Selatan. Kepala Biro Politik Hamas itu tertembak tank Merkava Mark 4 IDF pada Rabu 16 Oktober 2024. Ia mengalami luka parah di bagian kepala, tangan, dan kakinya. Israel mengirim pesan peringatan untuk militan Hizbullah di Lebanon. Dalam pesan itu, IDF memperingatkan akan meratakan distrik Dayeh selatan Beirut. Militer Zionis bakal melakukan aksi itu jika Hizbullah nekat menarget para pemimpin Israel. Distrik Dayeh diklaim Israel sebagai kubu pertahanan militan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, Senin 21 Oktober 2024, pesan itu dilaporkan disampaikan melalui pihak ketiga. Pesan itu dikirim selesai Hizbullah mengerahkan drone-nya untuk menarget kediaman pribadi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Diketahui pesawat tak berawak itu mengintari rumah Netanyahu di pesisir Caesarea pada Sabtu 19 Oktober 2024. Saat itu Netanyahu dan sang istri diketahui sedang tak berada di rumah, sehingga tak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Israel dikabarkan mulai mengebom cabang-cabang Lebanon dari sebuah asosiasi yang dituding mendanai Hizbullah. Dilaporkan 11 serangan terjadi di pinggiran selatan Beirut. Sejumlah besar serangan itu menarget Al-Hard Al-Hassan. Dikutip dari Al-Arabiya, serangan-serangan lain menghantam area lembah Beka, Lebanon Timur, dan bagian selatan negara itu. Sebuah pesawat tempur juga diidentifikasi mendarat di dekat bandara Beirut. Tak lama setelah itu, Hizbullah menyatakan bahwa mereka menembak jatuh pesawat tak berawak Hermes 450 Israel pada Minggu 20 Oktober 2024.
Sejumlah salvo roket juga ditembakkan ke arah pasukan Israel yang ada di seberang perbatasan. Militer Lebanon itu juga terlibat bentrok dengan pasukan darat Zionis. Serangan ini terjadi seusai Israel menghantam puluhan target dalam operasi udara mereka di Lebanon. Tujuh warga Israel ditangkap lantaran dicurigai sebagai mata-mata Iran. Mereka dituding telah melakukan ratusan tugas untuk Teheran. Dikutip dari The Times of Israel, ketujuh tersangka itu merupakan penduduk Yahudi di Haifa dan wilayah utara. Satu di antara mereka diketahui merupakan seorang tentara yang membelot dari militer. Sedangkan dua lainnya disebut masih di bawah umur. Ketujuh warga yang ditangkap itu adalah Aziz Nisanov, Alexander Sedikov, Vyacheslav Gushchin, Yevgeny Yovin, dan Yigal Nisan. Para tersangka dituduh memotret dan mengumpulkan informasi mengenai fasilitas dan pangkalan militer Israel, termasuk markas besar pertahanan Kiryat di Tel Aviv, serta pangkalan udara Nevatim, Ramat David, dan lokasi penyimpanan baterai Iron Dome. Diketahui kedua pangkalan itu telah menjadi korban serangan rudal dari Iran dan Hizbullah. Jaksa penuntut menyatakan ketujuh tersangka itu melakukan tugas yang berbeda-beda untuk Badan Intelijen Iran. Mereka disebut menerima uang ratusan ribu dolar selesai melaksanakan tugasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.